الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الحاضرون المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Al-Jihad rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, taufik dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasanya kita menyampaikan salawat kepada beliau di yaumul qiyamah nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini tak lupa Al-Fakir selaku khatib berwasiat khususnya untuk pribadi saya dan umumnya kepada hadirin sekalian dengan takwa Allah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tidak aman, dan sebagainya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Surat Az-Zariyat ayat 49. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah. Maka sembahlah Allah. Artinya di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat bergantung, kembali, meminta dan berserah diri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam rangkaian bulan November dan awal bulan Desember 2021 ini, di negara kita Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai dari banjir di Kalimantan yang begitu meluas, tanah longsor yang menyebabkan banjir bandang di Garut, Jawa Barat, banjir rob, angin kencang dan gelombang tinggi di berbagai tempat di pesisir pantai Indonesia, serta kembalinya meletus Gunung Semeru yang membawa awan panas dan debu vulkanik yang banyak menerjang beberapa desa di Lumajang, Jawa Timur. Hal yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit, dan seisinya adalah milik Allah.
Dan Allah berhak mau menjadikan seperti apa. Bahkan seandainya seluruhnya diluluhkan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lainnya. Sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah di alam yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafaz bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi maupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal haram yang biasa kita dengar seperti minuman keras, berjudi, zina, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan pribadi, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga yang menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab ada penebangan pohon secara besar-besaran. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai semakin menyempit karena bangunan dan pemukiman. Area resapan air berkurang drastis akibat kian meluasnya bangunan, aspal, dan beton. Pohon-pohon besar yang menjadi penahan air telah hilang, dan lain-lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib min rohul khali." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, saling menyalahkan antara rakyat dan pemerintahnya, saling menyalahkan atasan dan bawahannya, dan sebagainya. Namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan, agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman, dan tentram. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kisah Rabi' al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah atau rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Ma yusibul mu'min min nasibin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukata yushafuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya.
Memang di kalangan ulama berbeda pendapat apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapus dosa-dosanya. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa seorang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya, akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah sebagai pelebur dosa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuknya, musibah adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan yang baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah Jumat yang singkat ini akan disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Anfal ayat 33 agar kita semua terhindar dari musibah atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum atau mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum atau mengazab mereka sedang mereka masih beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Salawat yang dibaca akan dibalas kembali 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berupa rahmat, kebaikan dan keselamatan. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Nurul Mubin fi Muhabbati Sayyidil Mursalin menulis sebuah hadis tentang kehadiran Rasulullah ketika menjelaskan tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Rasulullah saat umat yang bersalawat disyaratkan pada hadis sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat untukku di makamku maka aku mendengarnya, dan barang siapa bersalawat untukku dari jauh maka akan didatangkan padanya salawat itu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 tersebut juga hendaknya kita banyak beristighfar, memohon ampunan atas segala dosa dan kekhilafan agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita semua dan menerima semua amal yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abjadal nizam kalamullah min jalal wal ikram. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa basyyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذروا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ويهدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون